Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kalau kita punya foto terus kemudian kita generate menjadikan 3D gitu ya. Kita foto, jadi foto realis dijadikan 3D. Nah, ini cara kerja seperti apa? Sebenarnya dengan software Android banyak ya teman-teman. Nah, ini sekarang saya mencoba menggunakan yaitu Leonardo. Oke, di awal teman-teman pastikan buka dulu Leonardo, terus kemudian klik aja create account dan pastikan teman-teman sudah punya Gmail masing-masing atau punya email sendiri, baik menggunakan Apple, Google atau Microsoft. Nah, saya sendiri menggunakan Google ya teman-teman. Tinggal langsung saja klik aja di Google dan langsung login ke masing-masing Google kalian. Oke teman-teman, saat ini saya sudah masuk ke Gmail saya sendiri ya. Dipastikan teman sudah masuk, kemudian di awal teman-teman akan mendapatkan 150 token ya, kurang lebih ini dia. Jadi teman-teman diberi kesempatan untuk beberapa kali untuk melakukan generating menggunakan image ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman pastikan di awal sudah mempunyai foto dulu teman-teman ya, punya foto ya, foto yang pribadi lah, ponakan atau anak sendiri atau orang kesayangan Anda sendiri atau orang yang dikasihi, silakan. Nah, langsung teman-teman ke AI image generation. Nah, di sini teman-teman bagaimana cara kerjanya, kita menggunakan image guide ya. Image guide ini artinya membantu kira-kira nanti posisinya seperti apa, itu dia ya. Nanti setelah meskipun kita sudah pastikan gambar seperti apa, letaknya seperti apa, nanti kita tinggal rubah-rubah aja, baik nanti bajunya atau misalkan rambutnya atau sebagainya, kurang lebih ya. Oke, klik aja image guide. Oke, kemudian di sini diaktifkan di bagian input ya, input image to image, klik dicentang aja supaya hidup on. Nah, kemudian teman-teman dipastikan di sini kita mencoba nih, saya coba untuk upload baru ya teman-teman, menggunakan upload baru. Saya ambil foto saya sendiri. Oke, atau teman-teman di drag aja langsung ke folder kalian sendiri di mana kalian simpannya. Oke, misalkan saya sudah mendapatkan foto seperti ini misalkan ya, kurang lebih. Jadi tergantung lagi dari kecepatan komputer masing-masing. Nah, di sini teman-teman saya sudah mendapatkan gambar seperti ini dan kita bisa lihat di sini ada gambar kita juga. Ini juga ada indikatornya di sini ya. Terus kemudian di sini ada strength. Strength itu maksudnya untuk apa sih? Jadi gini, kalau nilainya strength-nya rendah, berarti nanti untuk akurasi dalam mendeteksi gambar ke bagian karakternya itu kurang. Nah, kalau misalkan 100 nanti mirip banget seperti aslinya original gitu kan, tapi nanti tidak jadi kayak 3D. Nah, saya kepengen ada sedikit 3D semi-nya ya, kurang lebih. Nah, saran saya bisa menggunakan di angka 50. Nah, itu lebih aman ya. Strength-nya, kekuatannya ya, 0,5 lah kurang lebih ya, bukan 50. Terus kemudian teman-teman dipastikan di sini kita bisa menggunakan 3 atau 4 view yang kita butuhkan. Terus kemudian teman-teman juga bisa mencoba untuk mengatur kira-kira ukurannya yang mana. Nah, itu dia. Nah, di sini kita lihat perbandingannya 4:7. Nah, di sini coba bisa dicek teman-teman maunya style yang mana, misalkan 4:3 atau ini ya. Silakan sesuai kebutuhan. Atau 3:4 kurang lebih. Ya. Oke. Seperti itu cara kerjanya. Nanti tinggal dipilih ukurannya yang kecil. Kalau makin besar nilai resolusi yang kita miliki, teman-teman otomatis nanti tokennya makannya terlalu banyak, biasanya gitu ya. Nah, saran saya mendingan resolusinya rendah aja, jadi kita bisa ngirit kurang lebih seperti itu ya. Oke, terus kemudian teman-teman di sini juga ada pilihan, ada namanya kayak stylenya. Nah, style mau yang mana gitu teman. Kita jadi nggak sembarangan asal pakai doang. Nah, kalau teman-teman misalkan mau anime pastel, nanti ini gambarnya karakternya seperti anime, karakter kayak ya lukisan ya kurang lebih ya, kayak film-film animasi anime ya. Sedangkan kalau mau 3D animation yang ini aja. Nah, itu dia. Dikarenakan kalau menggunakan yang namanya Adobe lagi menggunakan Leonardo AI. Nah, teman-teman di sini kita bingung, kadang-kadang udah begini mau ngapain lagi gitu kan. Jadi teman-teman harus memberi informasi di sini. Ya kan? Bagaimana caranya? Tinggal diterapkan saja. Nah, bisa ketik apply langsung aja ya. Play. Oke. Kalau teman-teman bingung, misalkan kita bisa minta bantuan dengan translate. Nah, gitu ya. Misalkan teman-teman ada kesulitan nih. Ketik aja terapkan. Nah, gitu kan, apply. Atau misalkan apply, gitu ya, boleh. Oke. Play, gitu ya. Kira-kira lebih ini ya. Di copy saja, teman-teman langsung masuk ke bagian sini, play. Nah, itu ya. Nah, so teman-teman tinggal dicoba di generate ya. Nah, ini dengan nilai soalnya kalau nggak diketik begini ini nggak keluar generate-nya, jadi harus diaktifkan dulu.
Nah, fungsi dari image get ini adalah supaya karakter sesuai dengan posisinya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, lalu kita ke generate langsung saja. Nah, di sini setelah sudah di generate, di sini ada kayak tanda generation history, bahwa kita sudah melakukan satu proses ya, melakukan proses generate satu kali gitu ya. Tinggal diaktifkan aja. Kita lihat hasilnya di sini. Ini dia, teman. Nah, kayak gini, teman. Nah, karakternya tinggal dipilih. Jadi memang ini karakter belum mirip ya. Karakter belum mirip sesuai dengan apa yang kita lihat, yang kita miliki, yaitu di sini. Jadi untuk di Adobe lagi, Leonardo ini teman-teman dia mencoba untuk mendeteksi kira-kira gridnya seperti apa, posisi seperti apa, layoutnya kurang lebih. Nah, teman-teman tinggal menambahkan aja. Kalau misalkan kalau mau kemari, teman-teman tinggal dicoba. Nah, ini kayak tanda ini seperti apa maksudnya nih? Jadi gini, di sini ada konten, ada gambar nanti yang tidak sesuai, mungkin palanya pindah kemana, ke tangannya pindah ke kiri, ini dia. Ini boleh diaktifkan, tapi hasilnya pasti akan bentrok, biasanya begitu ya. Oke. Nah, dari sini teman kira-kira yang sesuai yang mana, teman-teman? Kalau sudah, misalkan udah dapat nih, oh saya suka yang ini gitu ya, tinggal pilih aja yang ini. Nah, kita juga bisa menambahkan lagi, teman-teman. Misalkan saya kepengen taruhlah anak ini berumur anak-anak ya, berusia 7 tahun. Nah, gitu ya, boleh ya. Teman-teman tinggal di copy aja filenya. Terus kemudian ini bagi teman-teman yang kesulitannya, kalau menggunakan bahasa Inggris kan nggak semuanya orang bisa ya. Oke, baru saya coba generate kembali dan kita ngelihat tokennya di sini udah berkurang ya, dari 50 jadi 46. Oke, saya buka lagi, saya generate lagi. Nah, dia. Nah, ini cocok nih, karakternya udah cocok ya. Kira-kira begini caranya. Jadi kalau ini tadi kan agak sedikit beda nih. Agak lebih kecil lagi. Kalau misalkan dibuat misalkan 6 tahun, ya berubah juga 6 tahun atau 3 tahun. Bisa, teman-teman. Ini tinggal ditentukan aja sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan tadi kan ada belakangnya tuh, kalau foto-foto yang kita miliki ya, di bagian get itu ada kayak aksesoris dan sebagainya, itu juga boleh ditambahkan. Nah, anak-anak ini ya gitu ya. Mungkin anak-anak ini gitu ya, bisa saya coba di sini. Anak-anak ini berada di toko aksesoris. Nah, gitu aja ya. Oke, tinggal diketikkan aja, lalu kita aktifkan lagi di belakangnya pakai koma, spasi, paste. Nah, jadi tinggal di generate kembali. Itu dia. Jadi kita mencoba melengkapinya, teman-teman. Nah, jadi nanti kita bisa seolah ngikutin dia, kurang lebih gitu ya. Oke, nanti juga kita bisa nambahin lagi. Nanti ini udah ada ya gambarnya satu di generation history-nya udah ada. Nah, aksesorisnya kayak gini ya, atau aksesoris. Terus kemudian mungkin saya mau nambahkan apa ya? Misalnya mau nambahkan taruhlah anak-anak menggunakan kacamata. Nah, anak menggunakan kacamata hitam. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada kacamata hitam nih. Ya, di sini kalau kita image get-nya ada kacamata hitam ya. Itu dia. Kita tambahkan, teman-teman. Oke. Tinggal diaktifkan belakangnya. Itu cara kerjanya. Simple. Terus kemudian tinggal dipaste, langsung di generate kembali. Kita sambil lihat tokennya udah mulai berkurang ya. Itu dia. Oke. Nah, ini udah masuk di generation history. Teman-teman tinggal dicoba untuk digeser, kelihatan ya. Nah, ada kacamatanya. Oke, ya itu dia, lumayan ya, kira-kira begini ya. Ini dia. Oke, jadi bagaimana karakter bisa berubah dengan cara seperti ini kurang lebih. Nah, kita tambahkan lagi, teman-teman. Mungkin anak-anak menggunakan topi, gitu ya. Anak-anak menggunakan topi. Topi apa ya? Topi Christmas ya. Menggunakan topi Christmas. Misalnya gimana sih? Christmas. Gitu ya. Oke, nah dia. Langsung aja di copy paste, teman-teman. Tinggal di spasi, paste lagi. Nah, itu dia. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, ya. Christmasnya salah nih, Christmas. Oke, tapi sudah kelihatan ya. Nah, itu dia. Oke, nah jadi
kita bisa modifikasi dengan karakter seperti ini, teman. Jadi ada 2 karakter yang kita miliki. Jadi posisi masih sama sebelah kiri gitu ya. Jadi anak ini sedang ekspresi ya di satu tempat di toko, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dia cara kerjanya gitu ya, teman. Oke, itu cara kerjanya paling simpel seperti itu, teman-teman. Nanti kalau teman-teman misalkan mau membuat karakter yang berbeda lagi, teman-teman misalkan saya mau ganti foto baru lagi, bisa nggak bisa? Teman boleh dihapus ininya, terus kemudian kita ambil lagi fotonya ada di mana. Oh, saya misalkan mau pakai yang ini contohnya. Nah, itu dia. Kita misalkan 1 orang ya. Ini mumpung masih ada 30. Oke, 3D animation stylenya, kemudian di sini saya coba untuk hapus sampai di sini aja. Oke, saya hapus. Ya, ini dia. 7 tahun ya kurang lebih ya. Soalnya kalau nggak pakai 7 tahun gini teman-teman, kalau misalkan saya nggak pakai ya, terkadang nanti yang keluar dewasa gitu ya, yang keluar dewasa. Nah, apply. Guide-nya ini ya, acuannya dia. Nah, baru kita ke generation story lagi. Itu caranya gitu, cara kerjanya teman-teman. Jadi guide ini sangat membantu ya teman. Jadi kita posisi biar tahu bahwa lagi di mana. Nah, ini agak berbeda ya. Tampilan kayak gini nih. Nah, oke. Karena lagi berdiri, kok beda banget gitu kan. Yaudah, kita tambahkan lagi. Di sini mungkin saya ketik beda ya. Misalkan anak laki-laki ini, anak ini gitu ya, bilang anak laki-laki gitu. Anak ini, anak laki-laki ini berusia 7 tahun. Oh, nah oke. Tinggal diaktifkan aja, simpel ya cara kerja gitu, tinggal di spasi, Ctrl V, titik, generate lagi. Nah, itu dia ya kan. Berapa kayak gitu, jadi berdiri kayak gitu ya. Oke. Jadi dari sini bisa kelihatan bahwa di sini ada style 3D-nya. Kemudian posisi seperti ini. Kalau teman-teman misalkan mau maksimal banget, ini karena saya menggunakan strength 3 ya. Coba saya tambahkan kira-kira strength-nya ada 60. Nah, itu beda lagi teman-teman. Kalau strength-nya 60, nanti akurasi dari pendeteksi si generator akan sama. Biasanya begitu. Oke, saya coba lagi ya. Saya pakai misalkan taruhlah 60 lah. 60 ya. 61 dan 60 ya. Baru saya coba, tadi kan 3 kan, dia agak melenceng, tidak backgroundnya juga beda dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi teman-teman pastikan kontrol di sini di 3D animation stylenya sama strength-nya. Oke, kita klik kembali, di generate kembali ya. Nah, saat ini udah sama ya. Saat ini udah sama ya. Jadi ada dia berdiri anaknya, terus kemudian posisi seperti ini. Nah, itu dia. Kalau teman-teman misalkan nambahkan lagi, saya mau nambahin lagi ya, kira-kira sekitar 80, apa yang terjadi. Oke, 80 ya. Kita tes. Nah, tadi kan agak beda nih perbedaannya. Kalau yang 33 kayak gini, bukan 83, 0,3 seperti ini. Tapi kalau mulai 60-an seperti ini. Nah, sekarang kita pakai 80. Kita lihat lagi, kita generate kembali. Itu dia teman-teman. Nah, makin detail sekarang. Itu teman-teman. Nah, kelihatan ya. Jadi udah ada pengikatnya dan sebagainya, dan mulai karakter ketahuan. Simple, sederhana. Oke teman-teman, jadi pastikan teman-teman ketika ingin menggunakan ini, tinggal dipilih yang mana kita inginkan, terus kemudian umurnya berapa, terus kemudian tinggal ditentukan mungkin mau dipindah suasana yang berbeda gitu, bisa teman-teman, tinggal diatur aja ya, nggak tambahkan gitu ya. Misalkan mau diganti apanya atau bertambahkan dasi dan sebagainya, silahkan diatur aja. Jadi kemampuan strength ini adalah kemampuan untuk si AI ini bisa mengenerate semaksimal mungkin karakter seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Oke teman-teman, nanti kalau sudah sampai di sini, kalau misalkan sesuai dengan kebutuhannya sudah dapat, teman-teman tinggal dicoba untuk melakukan proses yang namanya, misalkan saya udah dapat ini contoh gitu ya, klik ini, saya misalkan udah dapat nih, saya suka yang ini, misalkan klik aja. Nah teman-teman tinggal diatur, tinggal kira-kira di download seperti apa yang ingin ya, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih simple, sederhana. Jadi ini masih kelihatan 3D nya ya, jadi gambar belakangnya juga dibuat 3D, padahal gambar belakangnya nggak 3D. Oke teman-teman, simple dan sangat sederhana. Nanti kalian boleh coba-coba, mau 2 orang, mau 3 orang, mau 4 orang juga bisa, tapi dengan syarat tadi teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan dengan, kalau kurang lagi tinggal ditambahkan lagi. Mungkin sekali lagi di sini saya coba tambahkan lagi, misalkan karakter yang tadi ya, yang karakter orang.
Kalau saya menambahkan lagi misalkan yang lain boleh nggak? Misalkan seperti yang saya menambah ada cowok-cowok 2, boleh, nggak apa-apa. Tinggal dihapus lagi, lalu saya import lagi, mungkin saya tambahkan lagi yang ini, misalkan contohnya. Oke, tadi kita pakai 70 ya, jadi kita deteksi dulu. Masih sama umurnya 7 tahun. Oke, terus kemudian saya menggunakan generating yang 7, mungkin 80, 70 aja deh. Ya 70 ya. Oke, kemudian saya coba generate dari gambar 2 orang ini ya. Nah ini kalau ada gambar-gambar kayak gini, teman-teman nggak usah khawatir, ini hanya memberi informasi bahwa gambarnya nanti ada yang aneh gitu aja. Kadang mungkin tangannya hilang atau nyatu dengan apa dan sebagainya ya. Kalau mau tambah lagi, saya mau lebih akurat lagi, kira-kira 83 gitu ya, saya generate kembali gitu ya. Tapi karakternya agak aneh karakternya. Nah, ya udah agak mencong-mencong. Nah berarti ini terlalu ya, jadi dikurangi sedikit, kira-kira 78 atau 75 ya, tinggal di generate kembali, kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini agak mendingan nih kalau kayak gini. Masih kurang, masih tinggi ya, kalau menurut aku masih tinggi, tapi karakternya sudah mendekati orang. Oke, jadi semi realis ya. Oke, saya coba untuk kurang lagi, kira-kira 60-an. Oke, generate kembali. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman pastikan dikontrol di sini strength-nya, nanti disesuaikan kayak kebutuhan. Kalau teman-teman ingin menambahkan ada topi, teman-teman tinggal ditambahkan hanya anak-anak ini, anak-anak ini gitu. Misalkan anak-anak ini menggunakan topi, nah gitu ya, topi gitu ya, misalkan, atau ikat rambut atau apa ya. Tinggal di copy aja, tinggal di paste, tempel di sini, simple, spasi, tinggal di paste. Oke, generate langsung. So, dikit lagi mau habis. Nggak apa deh, biar habis. Oke, teman-teman ya, topinya bervariasi ya. Ini agak beda tampilannya, ini agak beda. Nah, biasanya agak aneh-aneh. Nah ya, oke, kira-kira yang bagus yang mana, tinggal dipilih. Seperti itu cara prosesnya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teman-teman video ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu dengan channel saya, karena di dalam banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi dengan sesi berikutnya dengan materi yang berbeda. Sekian, terima kasih.